Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Fa inni la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimul hajja wal umrata lillah, wa qala aidan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illa al-jannah. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat zuhur Masjid At-Taqwa Samsa Jakarta Barat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segenap para pejabat, para tokoh masyarakat, para karyawan Samsat, para pengurus DKM, dan bapak-bapak haji, bapak polisi, dan juga teman-teman semuanya, jamaah, tamu undangan, dan juga masyarakat yang sedang mengurus pelayanan di Samsat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat jamaah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak semua yang hadir sholat jamaah di sini, mudah-mudahan niat kita adalah dalam rangka menjalankan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang luar biasa, amal soleh, meneruskan perjuangan. Kemarin kita sudah berhasil di Ramadan, masuk Syawal sudah akhir. Jamaah semua, ini adalah detik-detik memasuki bulan Zulqa'dah, di mana umat Islam sedunia sedang persiapan melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan yang cancinya, anaknya, saudaranya yang mau berangkat haji dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan jamaah semua yang belum haji, mudah-mudahan bisa segera berangkat haji, dan yang sudah haji juga bisa berkali-kali lagi gitu Pak ya, bisa pergi haji. Amin ya rabbal alamin. Itu yang harus kita syukuri. Syukur kedua adalah syukur kita bisa mempertahankan iman takwa kita Pak. Itu mahal. Pokoknya kita terus saja kita jaga. Kemarin kita sudah berhasil, sudah minal aidin wal faizin, sudah Syawal. Sekarang kalau umat Islam internasional ini gaspolnya persiapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu Bapak baca terus. Yang belum haji tadi panggil juga insyaallah. Amin. Karenanya saya kasih judul, kenapa harus berhaji dan apa saja yang dipersiapkan, dan apa urgensi niat haji dan persiapan haji. Dalam hadis disebut innamal a'malu binniyat. Jadi niat dulu nomor satu. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman lebih baik daripada amalnya. Artinya niat sebagai barometer kita. Jangan ukur kekuasaan Allah itu kecil, nggak boleh. Kita kecil, Allah besar. Kita miskin, Allah kaya. Kita nggak bisa, Allah bisa. Begitu rumusnya. Saya nggak mungkin Kiai bisa pergi haji. Mungkin kalau Allah punya mau. Karenanya orang yang haji itu bukan hanya mempersiapkan uang, bukan nabung uang, bahkan yang investasinya banyak, duitnya banyak, belum berkesempatan untuk pergi haji dan umroh. Kenapa? Karena haji adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara uang sudah cukup, tapi karena sesuatu hal belum dipanggil oleh Allah, dia tidak bisa pergi haji. Maka ketika labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu.
Jadi kalau kita ingat panggilan itu Pak, mau nggak kita dipanggil Allah? Dipanggil Allah konotasinya mati, kan gitu Pak. Ini kadang kita belum siap. Panggilan Allah dalam konteks ibadah haji ini berbeda. Makanya di dalam Al-Quran itu yang dikedepankan adalah walillahi 'alan nasi hajjul bait lillah dulu. Jadi orang bisa pergi haji itu harus lillahi dulu. Yang dikedepankan adalah motivasi niatnya karena Allah, niatnya ikhlas, bukan minta dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Orang panggil Pak Haji, Bu Haji, alhamdulillah. Nggak pakai Pak Haji, Bu Haji, ya nggak apa-apa. Karena niat kita karena Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang terpenting, niat dulu. Nah, kita Bapak, karena Islam ini ada rukun Islamnya, di antara rukun Islam yang kelima adalah melaksanakan ibadah haji. Maka syahadat beres, sholat udah, zakat udah, puasa udah, sekarang haji. Maka haji harus menjadi motivasi kita. Yang belum haji jangan bilang begini, saya masih muda, ntar aja. Bisa Pak? Justru mumpung muda, diberikan umur, dikasih kesempatan, duitnya ada. Yang reguler biasa bayar 25 juta. Tapi kalau yang haji gaspol, haji cepat, nggak pakai rem lagi, ada. Bapak punya uang, daftar berangkat. Itu haji khusus ya, Bapak bisa. Nanti habis ceramah kalau Bapak bingung kayak apa itu haji gaspol, nah, nanti kita kasih bimbingan khusus Bapak ya. Jadi nggak ada yang susah. Tetapi uang bukan segala-galanya, walaupun segala-galanya pakai uang. Karenanya saudara, yang harus dipersiapkan adalah orang-orang yang mau sudah berangkat haji itu, saya catat beberapa hal. Di antaranya adalah harus mempersiapkan, wabil khusus nih yang paling penting adalah kesehatan jasmani dan rohani. Karena di dalam kebijakan pemerintah itu kan kalau orang mau haji Pak harus istitoah. Di antara istitoahnya itu syaratnya sehat. Ada surat keterangan sehat dari puskesmas, dari rumah sakit. Wah, ini bapak ini, ibu ini, jamaah ini sehat, bukan diberangkatkan. Karena kalau nggak dapat surat keterangan kesehatan, nggak bisa berangkat. Nah, maka nanti ada ilmu khusus untuk mengantisipasi itu. Karena persiapan haji rata-rata jamaah haji kita ini sudah tua, umur 70, 80 tahun, tapi yakinlah kalau Allah sudah memanggil yang biasanya tadinya di Indonesia badannya kurang sehat Pak, insya Allah diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang di sini batuk-batuk, di sini sehat. Di sini jalan kaki sekilo aja dan ngos-ngosan. Tapi Allah kasih kemudahan di Arab Saudi, 10 kilo pun dia kuat jalan. Tawaf itu muter-muter segitu tuh Pak. Kalau kita itu ukur, kan mending kalau puluhan ratusan orang, jutaan orang ketika tawaf di patok. Tapi dia mampu menjalankannya. Bagaimana ketika dia wukuf di padang Arafah? Segitu bergerombolan orang, berjuta-juta, kemudian toilet terbatas, ya, semua terbatas. Tapi karena dia memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa karena Allah. Ya Allah, saya datang sini nggak punya apa-apa, hanya Engkau yang bimbing. Ya Allah, kalau mengukur fulus saya, sanggup saya, bekal saya, real saya, duit saya kurang. Tapi nanti Allah kasih kecukupan kita saja. Ya Allah, Arab Saudi panas banget kata kita. Tapi panas bangetnya Arab Saudi dimudahkan oleh Allah, seolah-olah kita diberikan ayuman dingin. Maka jangan bilang panas di sana. Arab Saudi gimana? Alhamdulillah enak. Makanan Arab Saudi gimana? Enak. Ini khusus saja. Gimana panas? Enggak panas. Bilang aja enggak panas. Insya Allah enggak panas ya. Karena omongan bapak-bapak sekalian, ibu-ibu itu cash and carry. Ana inda dzanni abdi bi cash. Kalau kita bilang ya Allah, saya kemarin makan di restoran Arab Saudi enak. Kalau baru datangnya makanan Arab nggak enak terus itu. Maka jangan suzon kepada Allah SWT. Kita ini hamba lemah, nggak punya apa-apa. Ya Allah, saya banyak dosa. Ketika kita ihram, kita pakaian kain ihram 2 lembar. Ya Allah, ini tanda bahwa suatu saat saya nanti akan mati 2 helai doang. Mobil nggak ikut, pakan nggak ikut,
bini yang cantik nggak ikut, ya Allah, 2 helai lembar pengen. Makanya gampang, praktek set, itu nggak ada susah. Saya kalau ngajar manasik, Bapak di mana aja, haji itu harus disampaikan, haji itu tidak sulit manasik. Yang bikin sulit itu kalau Bapak ingin ngapalin doa-doa haji, itu 5 tahun Bapak nggak akan hafal. Jadi kalau Bapak hafal 5 tahun, terus tahun 2 tahun, itu hebat Bapak. Contoh tawaf 1 muter bacaannya apa? Yang dikuasai bukan bacaannya, tapi teknik, strategi, manajemen, caranya gimana itu tawaf, itu yang penting. Kan prinsip tawaf, misal kita di sini dilaku hijau, ono hajar aswad, Bismillahirrahmanirrahim, cium tangan, dia muter itu juga. Bacaannya yang standar aja yang dihafal orang dan Rabbana atina medionya apa dia. Bapak bisa membaca apa saja. Bacain doa anaknya, ya Allah, istri saya, keluarga saya biar pada kesini, bisnis saya biar lancar, ya Allah, depan multazam. Saya punya utang banyak, ya Allah, biar lunas kalau pulang dari haji. Boleh nggak? Boleh Pak. Mau doa dunia akhirat boleh. Tentu doa yang baik-baik. Jangan nyumpah-nyumpahin orang di multazam. Itu doa yang paling bagus tuh Pak, di Ka'bah depan multazam. Nah kemudian Bapak muter, ketemu aja aswad lagi, putaran kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang harus Bapak kuasai, itunya, bukan bacaannya. Kalau standar bacaannya ada bukunya, dikalungi, Bapak buka halaman sekian. Nanti pembimbing manasik itu sudah ngajarin kita. Nah kemudian tawaf, selesai sholat sunnah 2 rakaat depan makom Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Suruh sholat 2 rakaat depan makom Ibrahim. Makom bukan makamnya Kanjeng Nabi Ibrahim, tapi makom di sebenarnya tempat pijakan kepala kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu kakinya Kanjeng Nabi ada. Dulu masih jari-jarinya masih kelihatan karena sering dipegangin jamaah haji sedunia lama-lamanya. Makanya sekarang sudah ditutup makom Ibrahim. Nah itu simbol. Selesai 7 tawaf, Bapak lari ke tempat sa'i. Namanya sa'i, artinya usaha. Orang hidup di Indonesia di mana begitu harus punya usaha. Kita harus ikhtiar, nggak boleh lemes, nggak boleh tidur doang. Umat Islam harus kerja keras. Itulah sa'i. Sofa Marwan. Ngapain itu Pak Ustaz? Sofa Marwan, Marwan Sofa. Sofa Marwan 1, Marwan Sofa 2, terakhirnya di Marwan 7. Baca doa. Nanti di sekitar sini ada lampu hijau, itu ada bacaan doa. Rabbighfir warham wa'fu wataqarrab, itu ada bacanya. Watajawaz amma ta'lam innaka ta'lamu ma la na'lam innaka antallahu azizul akram. Itu yang aja yang dihafalin kalau mau. Saya nggak hafal Pak Ustaz. Udahlah, ngikutin aja pembimbingnya. Ibadah haji itu enak, nggak ada susah. Kalau ada juga enggak. Jadi begini Ustaz ya, yang penting kita punya fulus. Jangan juga fulus bawa yang banyak. Kalau pengen jajan, pengen beli bakso, sayur asam, apa kan ada lupa itu Pak. Lengkap semua makanan apa ada. Nah, tapi juga belajar ilmu manasik. Jadi sebelumnya tadi punya niat yang baik, belajar ilmu manasik, kemudian dijaga kesehatan jasmani rohani. Dari Indonesia sudah habis subuh udah jalan kaki kok Pak. Olahraga, ya Allah, kaki saya terus jalannya 1 kilo 2 kilo. Karena kalau nggak persiapan jasmaninya bagus, bahaya juga. Karena ibadah haji ada lambang ibadah fisik sesungguhnya, di samping ibadah non fisik. Non fisik itu rohani. Kenapa rohani yang dibesarkan? Karena ujian jamaah haji itu ujian kesabaran. Baru nyampe bandara mantri 2 jam. Ya Allah, kok kayak gini amat. Nanti di Jeddah nungguin diperiksa di imigrasi lama. Coba kalau Bapak nggak sabar. Apa ini pemerintah begini salah ini salah ini salah. Jadi kerjanya nyalain orang dulu. Itu Pak, jamaah haji itu harus kuat. Kesabarannya harus banyak, sabar menerima takdir Allah, karena dipanggil Allah. Apapun yang Allah berikan di sana itulah kiriman Allah. Jadi kalau kita merasa nyaman, enak, ada dapat kamar yang bagus, Allah yang ngasih, alhamdulillah. Kalau kita lagi diuji,
masjid, kan ada yang enak, panas aman, kamar sempit, temen tidurnya ngorok, gak enak banget, kok bau banget, gak enak. Itu semua adalah ujian Allah. Termasuk ketika wukuf, ketika Musdalifah, ngambil batu kerikil, atau pas lempar jumroh, salah-salah buatan kita dilempar jumroh kena kepala kita. Nah, muhasabahnya introspeksi kita. Kenapa kita dilempar jumroh kena batunya kena kepala kita? Nah, kalau kita merasa ya Allah mungkin saya punya salah, punya dosa, inilah tempatnya saya sadari. Kalau sudah sabar dapat ujian, kita akan sadar bahwa semua ini berasal dari Allah, kembali kepada Allah. Nah, karenanya orang yang pergi haji ini sebenarnya perjalanan spiritual yang sangat jauh dari Indonesia ke sana. Saking jauhnya di Quran begini. Wa anzir bin nas bil hajji atuka rijalan wa la kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amik. Bunyinya gitu tuan. Wa anzir bin nas, beritakanlah gembira kepada semua manusia bil haji, untuk melaksanakan ibadah haji, ya'tuka, mereka akan datang berjalan, ada yang jalan kaki kalau dekat Arab. Wala kulli dhamir, ada juga dia naik kendaraan. Ya'tina min kulli fajjin amik, dia akan datang dari segala penjuru, apalagi sekarang ini Pak. Maka sekarang disebutnya mikot, ini mikot zamannya Pak, dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ini mikot haji. Jadi dari sekarang yang sudah pada niat haji, mereka sudah bimbingan manasik di KUA 6 kali, di Kemenak tingkat kota 2 kali, total 8 kali yang bimbingan manasik mandiri. Kalau yang dari KBH yang terserah KBH-nya, ya Bapak tinggal milih, nggak ada yang susah. Cuma bilang gini, aduh Kiai saya belum siap pergi haji. Kenapa belum siap? Minta sama Allah, ya Allah siap nggak siap, saya harus siap. Maka perbekalannya memang harus dari mental juga. Selain persiapan fisik, keuangan, kesehatan, juga siap mental, minimal latihan sholat jamaah. Nanti supaya di Mekah tuh biar sholat di Masjidil Haram, pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di luar Masjidil Haram. Kalau sholatnya di Madinah 1000 kali lipat dibanding di luar Masjid Madinah. Luar biasa. Bapak kalau sholat arba'in 40 waktu di Madinah 40 nih, 40 berarti kali 1000, 40.000. Lah kalau sholat di Mekahnya jenengan jaga 5, padahal di Mekah itu lebih banyak. Jamaah haji itu di Mekah rata-rata 18 sampai 20 hari. Andai 20 hari, 20 kali 5 waktu 100, 100 kali 100.000. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Begitu banyak pahala yang akan diberikan kepada kita. Karenanya wajar satu hari Rasulullah bilang, al-hajjul mabrur, orang yang hajinya mabrur, laisa lahu jaza, enggak dapat pahala apa-apa illal jannah, kecuali surga. Amin ya rabbal alamin. Nah itu tuh Pak, persiapan yang harus disampaikan. Jadi niat, manasik, kesehatan jasmani rohani. Tapi saya juga punya catatan, kenapa kita Pak Ustadz harus niat dari sekarang? Satu, karena haji itu hukumnya wajib, surat Al-Imran ayat 197. Itu hukumnya wajib. Yang kedua, karena haji itu adalah perjalanan spiritual yang harus dipersiapkan dari sekarang, maka kita harus niat dari sekarang. Nggak mungkin Ustaz saya bisa. Nyun sewu ya. Kita semuanya kalau bayangin dari kecil kita nggak punya apa-apa, nggak mungkin bisa pergi haji. Ya Allah, duit dari mana saya? Kalau Allah sudah punya kehendak, innama amru idza arada syai'an yakun lahu kun fayakun. Berangkat itu Pak. Saya kira nggak mungkin, mungkin. Saya mau berangkatin haji anak saya, berangkat. Saya mau berangkatin mantu saya, berangkat. Saya mau berangkatin cucu saya, berangkat. Bismillah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata kuncinya Bapak, kita harus optimis, banyak doa, serahkan urusan kepada Allah, persiapan kesabaran yang tinggi,
dengan kesabaran yang tinggi ini Allah akan muliakan kita nanti di tanah suci. Kalau kita lagi diuji malah mesem, subhanallah. Duit jatuh hilang dikit, ya Allah. Nggak ada yang marah-marah di sana. Ngapain marah-marah Pak di Mekah? Karena kalau orang sudah niat haji itu, faman farada minal hajja, siapa orang yang sudah niat haji, fala rafasa, jangan berbuat dosa, wala fusuqa, berbuat maksiat. Rafasa itu berbuat seks. Kalau rafasa seks, fusuqa maksiat. Wala jidala fil hajj, berantem, ribut, senengannya nyari gara-gara. Nggak boleh perpergiannya. Wala jidala fil hajj. Insyaallah mudah-mudahan Bapak-bapak sekalian melalui pengajian ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa niat haji terus memberangkatkan dan pengen terus-menerus berulang kali dalam rangka untuk mendidik nafsu ini, jiwa ini biar lebih baik, lebih baik, lebih baik. Sepulang haji memang harus jadi orang baik. Pulang haji lagi tambah kebaikan lagi. Makanya orang tuh umroh nggak ada bosannya, umroh gitu. Kenapa antum umroh dulu? Saya ingin melebur dosa-dosa dari umroh ke umroh ini menjadi kafarat, penebus segala dosa kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita, berikan istiqomah, dan kita juga bisa menunaikan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf.